Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Suel Jasuni. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat dan aktivitas kita mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Baik, sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bab 2, yaitu tentang metabolisme. Namun sebelum itu, mohon bantuan untuk subscribe dan like ataupun share-nya demi kelancaran atau kelangsungan dari channel YouTube ini. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, mudah-mudahan diberikan keberkahan rezeki. Amin. Baik, metabolisme pada pertemuan kali ini atau pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengulas tentang enzim. Ya. Metabolisme sendiri itu adalah rangkaian reaksi biokimia dalam sel hidup yang meliputi dua proses, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme yaitu proses pemecahan, sedangkan anabolisme merupakan proses penyusunan. Katabolisme atau proses pemecahan ini meliputi respirasi aerob, yang kedua adalah respirasi anaerob, biasa yang disebut dengan prosesnya adalah fermentasi. Sedangkan anabolisme atau proses penyusunan meliputi proses fotosintesis dan proses kemosintesis. Nah, dari kedua reaksi proses metabolisme ini, baik itu katabolisme ataupun anabolisme, ini tidak terlepas yang namanya bantuan dari enzim, ya sahabat. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan enzim itu sendiri? Ya, mari kita lihat. Enzim adalah senyawa organik berupa protein yang diproduksi oleh sel makhluk hidup dan berfungsi sebagai katalisator. Katalisator itu adalah zat yang mempercepat reaksi, ya. Zat yang mempercepat lajunya reaksi. Ya. Reaksi kimia yang terdapat di dalam makhluk hidup, makanya disebut juga sebagai biokatalisator. Adapun enzim sendiri itu memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut. Di antaranya yang pertama itu jelas tadi merupakan protein. Yang kedua, bekerja sebagai atau berfungsi sebagai biokatalisator. Memiliki sisi aktif atau sisi katalitik. Kemudian bekerja secara spesifik. Contohnya adalah amilase, ini mengubah amilum, ya. Lipase mengubah lemak atau lipid, kemudian protease mengubah protein. Jadi bekerja secara spesifik. Jadi satu enzim bekerja pada substrat tertentu. Ya. Yang berikutnya tidak tahan terhadap panas. Ya. Jika suhunya tinggi, ya, maka akan terjadi rusak enzim. Jika suhu rendah, itu akan terjadi penghambatan reaksi. Ya. Kemudian berikutnya sifat atau ciri enzim itu adalah mempercepat reaksi kimia. Nya adalah reversible atau bekerja secara bolak-balik. Nah, mari kita lihat berikutnya adalah
komponen dari enzim itu sendiri. Tadi adalah merupakan protein ya, maka kita lihat komponen dari enzim itu tersusun atas dua bagian. Yang pertama adalah apoenzim, yaitu berupa protein. Yang kedua adalah gugus prostetik, ya, gugus prostetik berupa non-proteinnya. Nah, gugus prostetik ini itu ada kofaktor, ada koenzim. Kofaktor itu adalah ion anorganik. Sedangkan koenzim itu adalah senyawa organik kompleks. Ya. Itu komponen dari enzim. Berikutnya kita coba lihat bahas tentang mekanisme kerja enzim. Ya. Secara sederhana bahwa enzim itu bekerja dengan cara seperti berikut ya. Enzim ditambah dengan substrat ya. Ini enzim ditambah dengan substrat akan menjadi enzim substrat kompleks ya. Kemudian berubah menjadi produk dan enzimnya tetap ya. Jadi ini bekerja secara bolak-balik ya. Jadi enzim plus produk berubah, atau ini sebetulnya bisa substrat ya, karena substrat kan ya. Substrat kemudian menjadi enzim substrat sehingga menjadi kembali lagi menjadi substrat atau produk dengan enzimnya tetap. Itu secara mekanisme sederhananya seperti itu. Nah, tetapi mekanismenya ini ada dua teori yang menyatakan bagaimana mekanisme kerja enzim. Yang pertama, hipotesis atau teori lock and key. Lock and key ini oleh Emil Fischer ya, menyatakan bahwa enzim dengan substrat itu layaknya seperti kunci dengan gemboknya yang sudah pas ya. Yang sudah pas. Yang kedua adalah teori induksi fit atau kecocokan induksi ya, dinyatakan oleh Koszelen ya. Mari kita lihat perbedaannya pada gambar berikut ini ya. Enzim yang memiliki sisi aktif ya, ini teori gembok ya, kunci gembok ini itu sudah sesuai dengan bentuk substratnya. Sudah pas dengan bentuk substratnya. Jadi enzim tertentu akan cocok dengan substrat tertentu. Ya. Nah, sedangkan pada teori kecocokan induksi atau induksi fit, itu enzim akan menyesuaikan ya. Pada bagian sisi aktif enzim akan menyesuaikan dengan bentuk dari substratnya. Ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada tonjolan ya yang besar untuk substratnya, sedangkan enzimnya ada bagian yang menyempit, maka ini akan substrat akan masuk ke enzim dengan proses penyesuaian bentuk dari substratnya. Ya. Nah, itu adalah teori tentang mekanisme kerja enzim. Ya. Yang berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerja enzim, diantaranya adalah suhu. Ya. Satu diantaranya adalah suhu. Ketika suhu ini tinggi, ya, maka ini akan terjadi yang namanya denaturasi atau rusaknya struktur enzim karena enzim tidak tahan terhadap panas. Ketika suhunya rendah ya, maka enzim itu tidak aktif ya. Itulah kenapa daging yang dibeli ketika tidak
proses masak akan disimpan dengan suhu yang rendah atau suhu dingin supaya enzim-enzim yang berada di dalam daging itu tidak aktif sehingga daging tersebut akan bisa bertahan untuk beberapa waktu ke depan. Nah, kita lihat bagian 4 atau grafik dari aktivitas enzim terhadap suhu ya. Bahwa suhu ini ada suhu tinggi, ada suhu rendah. Maka ada suhu optimum ya. Suhu optimum untuk enzim itu adalah diantaranya adalah antara 30 sampai 40 ya. Di antara ini itu adalah suhu optimum sehingga enzim mampu bekerja secara maksimal. Setelahnya itu akan rusak atau sebelumnya terlalu derajat keasaman. Derajat keasaman pada enzim atau mekanisme kerja enzim ini mempengaruhi masing-masing enzim. Enzim satu dengan enzim yang lain itu memiliki derajat keasaman yang berbeda. Nah, kita ambil contoh pada enzim pepsin dengan enzim tripsin. Ya. Enzim pepsin itu akan optimum ketika berada pada pH atau derajat keasaman di sekitar 2 dalam kondisi asam. Ya. Sedangkan tripsin ya, itu akan bekerja secara optimum dengan kondisi yang netral ya. Antara 7 dengan 8 masih netral. Nah, berikutnya ada konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat ya. Ketika enzim ini sedikit untuk menguraikan substrat, maka enzim akan bekerja lambat ya. Karena banyaknya substrat yang harus dirubah. Sedangkan ketika enzim banyak, maka akan cepat proses pengubahan substrat menjadi satu produk yang diinginkan. Kita bisa lihat pada kecepatan reaksi ya, bagian grafik pada kecepatan reaksi antara konsentrasi enzim dengan substrat ya. Ketika konsentrasi enzim itu banyak ya, tinggi ya, maka dia akan lebih cepat bereaksi ya, sehingga semua substrat itu akan bisa terikat sehingga ketika masuk ke titik ini kerja dari enzim akan konstan ya. Kerja enzim akan konstan. Nah, itu adalah konsentrasi enzim dan substrat. Yang berikutnya adalah inhibitor ya. Jadi inhibitor itu adalah zat yang dapat menghambat kerja enzim. Contohnya adalah asam malonat, pestisida, dan juga sianida ya. Nah, inhibitor itu sendiri ada 2 tipe, yaitu kompetitif dan non-kompetitif. Kalau kita lihat gambar pada inhibitor kompetitif, gambar yang A ini atau yang atas ini adalah gambar di mana reaksi enzim secara normal yang mengikat substrat dan melepaskan satu produk ya. Di mana enzim ini mengikat satu substrat kemudian menjadi enzim substrat kompleks ya, dan berubah menjadi satu produk di mana enzimnya tetap ya. Nah, dengan adanya inhibitor kompetitif maka ya, substrat tidak akan bisa dirubah karena inhibitor yang menghambat kerja enzim itu memasuki bagian sisi aktif dari enzim. Sehingga substrat tidak kebagian dari bagian enzim untuk merubah satu produk. Ya, atau substrat menjadi satu produk. Nah, sisi aktif dari enzim. Ya, inhibitornya. Nah, kita lihat pada non-kompetitif ya. Ini yang normal di mana enzim plus substrat menjadi enzim
substrat kompleks, kemudian menghasilkan satu produk, ini yang normal ya, dengan enzimnya tetap. Ketika inhibitor non-kompetitif masuk melalui bagian lain sisi aktif dari enzim ya, ini bagian sisi aktif enzim, ini inhibitor masuk ke bagian dari sisi lain sisi aktif dari enzim, maka akan merubah bentuk dari sisi aktif enzim. Ya, jadi ada perubahan pada sisi aktif enzim sehingga substrat yang sudah sesuai dengan awalnya adalah dengan sisi aktif dari enzim tidak bisa masuk ke dalam bagian sisi aktif enzim karena terdorong dengan bagian sisi lain yang sudah disisipi atau dimasuki oleh inhibitor. Nah, itu perbedaan dari inhibitor kompetitif dengan inhibitor non-kompetitif ya. Nah, demikian pada pertemuan kali ini atau pembahasan kali ini kita membahas tentang enzim. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi pada pertemuan atau pembahasan berikutnya yaitu tentang katabolisme. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.